Ingat, keberhasilan itu bukan ditentukan oleh laba, tetapi keberhasilan itu ditentukan oleh kepatuhan kita dalam menjalankan syariat agama. Halo pemirsa, senang sekali saya Lani Novita Wulandari dapat kembali menyapa Anda dalam Ekonotalks edisi Ramadan. Pemirsa, tekanan pasar dan tuntutan pertumbuhan seringkali menguji integritas pelaku usaha. Fokus semata pada keuntungan kerap mengabaikan kualitas moral sehingga banyak praktik usaha yang merugikan banyak pihak. Episode ini kita akan membahas bagaimana prinsip akhlak dalam bisnis Islam memandu keputusan agar menghasilkan manfaat dan keberkahan. Topik ini akan kita bahas dengan sosok akademisi yang sangat luar biasa. Beliau merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Mari kita sambut Profesor Dr. Alimuddin MM, AK CPMA. Halo Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya hadir bersama kami dalam Ekonotalks, di mana kita akan membahas tentang akhlak bisnis dalam Islam ya, Prof. Insyaallah. Nah, Prof, kita akan memulai perbincangan kita. Kita mulai dari, Prof, bagaimana perspektif Islam ini dalam melihat posisi bisnis? Apakah ia sekedar aktivitas ekonomi atau juga bahkan termasuk dalam tanggung jawab moral dan spiritual? Mungkin bisa dijelaskan, Prof? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama perlu kita pahami dari proses penciptaan manusia. Baik. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan hanya satu tugasnya, yaitu mengabdi kepada Allah. Mengabdi kepada Allah. Sehingga apapun aktivitas yang dilakukan, itu harus tertuju sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Ya, oleh karena itu, baik aktivitas peribadatan maupun aktivitas di luar peribadatan, itu harus tertuju semuanya kepada pengabdian kepada Allah. Betul. Sehingga bisnis pun yang dilakukan, harus bisnis yang kita lakukan itu adalah mempraktekkan hal-hal yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Allah. Jadi bisnis sebenarnya itu yang kita lakukan adalah sarana atau media untuk kita beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya kita itu sholat, berpuasa adalah ibadah, tapi di luar itu juga adalah bentuk peribadatan. Itulah sebabnya kenapa kalau kita itu keluar dari rumah, kita mengatakan ya assalamualaikum, kemudian kita lanjutkan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Artinya apa? Kita ini tidak ada daya dan upaya, semua itu adalah datangnya dari Allah. Jadi kalau kita berhasil itu adalah hasilkan Allah. Sehingga kalau kita berusaha ya kita harus mengingat ada Allah di belakang saya. Tidak mungkin saya seenaknya saya saja mau mencari keuntungan, tapi mungkin saya zalimi orang. Ya, jadi bisnis itu adalah sarana untuk meraih peribadatan yang baik. Jadi bukan hanya cari uang, tapi yang lebih utama adalah menjalankan perintah Allah. Kita terapkan. Luar biasa sekali, Prof. Jadi bisa kita katakan bahwa bisnis ini kan ibadah kita kepada yang Maha Esa atau Allah. Nah, Prof, di sistem ekonomi yang lumayan kapitalis saat ini di modern, profit ini kan seringkali menjadi tolak ukur tentang kesuksesan suatu bisnis. Nah, bagaimana akhirnya Islam menempatkan profit ini dalam hierarki dan tujuan bisnisnya? Ya, oke. Islam tidak melarang umatnya untuk mencari profit, tapi dengan cara yang benar. Ya, jadi sekali lagi yang utama di dalam Islam itu ketaatan kita menjalankan perintah Allah. Bukan perintah disuruh kita yang utama adalah mencari untung. Ini sangat beda dengan paham kapitalisme. Keuntunganlah yang menjadi penilaian tertinggi pada perusahaan atau manajer atau direksi. Tapi kalau di dalam Islam, yang utama itu adalah bagaimana Anda taat kepada Allah. Contohnya,
Iya. Bisa saya kasih contoh? Silakan Prof. Misalnya, kita mau membeli barang, input, kita bicara input. Ya, saya pakai log frame lah. Kita bicara input. Mungkin ada barang murah yang kita pakai. Ada barang yang relatif sedang harganya, ada yang agak mahal. Tetapi yang murah ini adalah mungkin barangnya tidak begitu bagus. Tapi mungkin kita bisa kasih bumbu, kita kasih apa, sehingga tidak kelihatan itu baunya. Murah, sehingga kalau kita olah menjadi biayanya menjadi murah. Kalau kita jual, maka untungnya besar. Nah, dari segi kapitalistik, bagus. Iya, Tapi menguntungkan. Iya. Tapi dari segi Islam, tidak boleh. Kenapa? Karena makanan yang boleh dimakan itu syaratnya ada 2. Halal dan baik. Halalan dan thayyibatan. Jadi syarat itu harus dipenuhi. Nah, jadi diproses juga. Ya. Kita mempekerjakan orang. Mungkin mempekerjakan orang dengan biaya murah. Baik. Ya. Kenapa kita membayar murah? Karena dia kan butuh pekerjaan. Iya. Nah, kita bayar dia dengan murah. Nah, akibatnya cost kita, biaya kita menghasilkan produk jadi lebih rendah. Benar. Kita jual dengan harga sudah standar, berarti laba menjadi besar. Iya. Tapi kita dilarang mensalimi orang. Ya, karena kita dilarang mensalimi orang, maka jangan gaji orang terlalu rendah karena tidak memenuhi kebutuhannya. Iya. Jadi bukan sekedar mau mencari untung, tidak. Tapi tidak dilarang mencari untung. Iya. Yang penting adalah jalankan itu perintah Allah. Ya, jalankan perintah Allah. Nah, setelah Anda jalankan perintah Allah, barulah kita bicara berapa kita punya keuntungan. Hakikat keuntungan itu bukan sebenarnya adalah dari kita. Tadi kita sudah bicara waktu di awal, Bismillahirrahmanirrahim. Yang semua menciptakan rezeki itu adalah datangnya dari Allah. Kita ini hanya melakukan. Bahwa hasilnya nanti bagaimana, besar atau kecil, ya itu adalah dari Allah. Baik. Luar biasa, Prof. Dan ini Prof, kan sangat banyak pebisnis yang mungkin kesulitan ini menjaga ambisinya terhadap pertumbuhan dan ekspansi bisnisnya. Bagaimana caranya agar mereka tidak keluar dari jalur nilai-nilai akhlak dan prinsip Islam, Prof? Ya. Di dalam Islam, hubungan persaudaraan itu sangat penting. Ya. Kita tidak bisa hanya hidup sendiri. Ya. Hidup ini adalah kita harus hidup bersama-sama. Sehingga kita tidak boleh dengan mungkin kita bisa menghasilkan produk lebih murah, terus ada di tempat itu harganya mungkin sedang-sedang, tapi karena kita murah akhirnya orang datang semua beli. Kita dilarang begini. Kita itu tidak boleh datang mengganggu orang, lantas orang datang semua ke kita. Ya. Sama dengan kalau salat. Imam itu ya biasa-biasa bacaannya. Terus tiba-tiba ada orang datang dari luar, bagus suaranya ini, terus tiba-tiba dia masuk di situ. Pasti mau nanti bagus itu jadi imam. Nggak boleh kita rendahkan. Iya. Ya, jadi tidak boleh ekspansi berlebihan dan mematikan penghasilan orang lain. Karena kalau itu yang terjadi hanya kita yang bisa hidup. Jangka pendek mungkin kelihatan banyak untung, tapi jangka panjang siapa mau membeli kalau yang lain tidak bisa bekerja, yang lain tidak bisa punya usaha. Nah, roda ekonomi ini harus berputar, sehingga kita harus hidup berdampingan. Itulah yang dimaknai sebagai uhuwah yang dalam Islam, persaudaraan. Kita bersaudara, kita ini satu. Jangan saling mematikan. Ya, biarkan kita jalan sama-sama. Biasa, Prof. Nah, ini yang paling menarik adalah bahwa di dalam suatu bisnis ini kan sangat penting yang namanya kejujuran dan transparansi ya, Prof. Nah, bagaimana akhirnya kejujuran dan transparansi ini dianggap sebagai fondasi stabilitas pasar dalam perspektif Islam, Prof? Iya, baik. Produk yang dihasilkan itu konsumen atau pelanggan tidak tahu apa betul sesuai dengan komposisinya. Jika kita tidak jujur, pasti ada penipuan yang terjadi antara produsen dan pembeli, ya, atau dengan pelanggan, atau penjual dengan pelanggan. Oleh karena itu sangat ditekankan pentingnya kejujuran. Ya, Nabi Muhammad sendiri pernah menegur sahabatnya yang menjual, yang mencampur
antara produk yang baik dan produk yang tidak baik. Ya, dia harus dibuka, tidak boleh tersembunyi. Ya, begitu pentingnya ini kejujuran. Ya, saya kira kalau kita analisis kenapa Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad, itu karena kejujurannya. Jadi kalau mau menjadi pengusaha yang baik, jujurlah. Baik. Memang kejujuran itu sakit di awal, pedis biasanya di awal, tapi setelah itu menguntungkan. Ya, kebohongan itu mungkin baik di awal, tapi setelah itu akan membawa yang kesengsaraan. Bohong hanya bisa ditutup dengan bohong. Iya. Ya, jujur pasti kita selalu ingat apa yang kita lakukan, karena itulah ciri kita. Berbisnis itu adalah harus jujur. Ya, begitu juga semuanya di kampus juga, mahasiswa juga harus jujur. Ya, tidak boleh tidak jujur, karena kalau orang jujur, ya, jadi saya mengatakan kalau orang jujur tidak perlu banyak pengawasan. Ya, sekarang betapa banyak pengawasan yang terjadi di Indonesia. Baik. Ada BPK, ada KPK, ya, ada BPKP, ada inspektorat. Ya, banyak kan? Tapi kan bocor juga. Ya, tak? Nah, coba kalau semua orang jujur, kan lembaga ini tidak terlalu penting. Benar. Ya, betapa. Jadi itu caranya Islam mengurangi itu biaya dengan berlaku jujur. Berlaku jujurlah, maka pasti biaya akan murah. Luar biasa, Prof. Nah, mungkin kita akan lebih membahas lebih dalam lagi bagaimana tentang prinsip amanah dan keterbukaan yang sempat dijelaskan tadi dalam membentuk kepercayaan publik, Prof. Apalagi di era ini ya, Prof, yang seperti dikatakan bahwa semua sektor bisnis ini sudah memiliki pengawas karena kejujuran ini dirasa mungkin masih berkurang ya, Prof. Agar keterbukaan dan kejujuran ini akhirnya mencegah distorsi dalam pasar. Gimana, Prof? Ya. Menyangkut amanah, ini yang harus dipahami lebih jauh. Ya, ini yang berbeda dengan bisnis kapitalistik. Di kapitalistik itu kita mengenal ada teori agensi, ada pemilik dan ada manajemen. Ya, pemilik ini memerintah manajemen, harus manajemen ini bekerja sesuai maunya pemilik, yang disebut dengan prinsipal. Sayangnya di kapitalistik yang dijadikan pemilik itu atau prinsipal itu adalah manusia. Manusia ini berubah-ubah maunya. Berubah-ubah maunya. Tidak ada standarnya. Dan kalau itu ada standarnya selalu mau untung. Apapun caramu yang penting untung. Kan begitu banyak tak? Urus keberhasilanmu adalah untung. Tapi kalau kita bicara tentang amanah, ini datanya dari Allah. Harta yang kita miliki ini, ya, semua yang ada di muka bumi ini, ya, baik itu yang ada di bumi maupun yang ada di langit dan diantaranya adalah milik Allah. Nah, karena dia milik Allah, maka tadi ikuti maunya pemilik. Pemiliknya adalah Allah. Nah, kalau Allah pemiliknya, maka tidak boleh ada kecurangan di dalamnya. Tidak boleh ada kecurangan. Tidak boleh itu harta disimpan begitu saja, tidak digunakan. Tidak boleh. Karena Allah menciptakan harta itu untuk digunakan, untuk berproses. Jadi tidak boleh disimpan-simpan itu, beli rumah, simpan, beli tanah, simpan, beli. Tidak bisa. Kecuali kalau itu rumah di sini, ini nanti untuk anak saya satu, ini oke lah. Tapi kalau disimpan saja terus, beli tanah, beli ini. Coba lihat, beli tanah, baru tidak dipakai. Akibatnya apa? Orang miskin, orang-orang yang sedang susah membeli tanah. Tanah jadi naik. Siapa punya perilaku itu yang menyebabkan naik? Orang yang kaya. Oleh karena itu, jangan simpan. Putar itu barang. Karena kembali lagi bahwa semua diciptakan untuk kemaslahatan manusianya juga ya. Kemaslahatan manusia. Nah, Prof, dalam praktik tata kelola perusahaan yang modern ya, Prof, bagaimana akhirnya nilai-nilai syariah ini dapat diintegrasikan dalam sistem akuntansi dan pengambilan keputusan? Ya, baik. Jadi perusahaan yang dikelola secara moral, ya, dengan moral itu pasti membutuhkan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Prinsip kejujuran tadi sudah disebutkan, prinsip transparansi itu tadi sudah disebutkan,
prinsip keadilan, bagaimana memperlakukan karyawan yang ada di perusahaan. Jangan sampai nanti kita mempekerjakan karyawan, itu terlambat dibayar gajinya. Kita membayar gajinya tidak cukup untuk hidupnya, biaya hidupnya. Kalau dia tidak cukup untuk biaya hidupnya, maka pasti dia tidak bisa profesional bekerja di perusahaan itu. Dia pasti memikirkan, saya mau bekerja, saya mau menghidupi keluarga saya. Oleh karena itu, seorang yang memimpin suatu perusahaan harus memperhatikan bagaimana karyawan atau pegawai yang bekerja di dalam perusahaannya itu cukup untuk hidupnya, ya, kebutuhan hidupnya, bukan keinginan, ya, kebutuhan hidupnya. Anaknya mau sekolah tidak ada masalah, ya. Anaknya mau anaknya mau pergi lagi naik ke sekolah lain lagi, cukup dananya. Jadi seorang pemimpin itu harus memikirkan itu, ya, dan dia harus adil. Nah, kejujuran di dalam perusahaan itu kan enak tuh. Kalau saya mau beli barang input, saya mengatakan saya butuh cengkeh kadarnya sekian. Misalnya katakan saja kadarnya airnya misalnya 5%. Ya. Karena di sana jujur, kan saya tidak perlu cek lagi. Ya. Di profesional tuh lebih enak. Saya senang. Tapi coba ini kadarnya 5%, ternyata di bawahnya 10%, ada 15%, bahkan mungkin dicampur dengan cengkeh yang jelek. Ya, dioplos. Akhirnya kan tidak profesional. Jadi nilai moral yang masuk dalam bisnis ini justru bisa mengefisiensikan perusahaan dalam bekerja. Baik, Prof. Masya Allah sekali, Prof. Kita akan melanjutkan tentang bagaimana akhlak dalam bisnis Islam, ya, Prof. Setelah jeda iklan berikut ini, tetaplah bersama kami. Libatkan dirimu dalam gerakan perubahan. Banyak produk yang terbuang sia-sia, dari retail dan food service, serta masyarakat yang gemar menyisakan produknya. Ubah cara pandang kita untuk menghargai makanan. Kalau kita berhenti buang-buang makanan, kita menyelamatkan bumi dari 3,6 juta kilogram gas beracun tak terlihat. It saves lives. Bencana datang. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam Ekonotalks bersama Prof. Alinuddin. Nah, Prof, kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang akhlak dalam bisnis Islam. Prof, bagaimana akhirnya kita membedakan profit dan keberkahan, Prof, dalam bisnis? Baik, ini pertanyaan yang menarik, yang sering juga banyak orang mengartikannya ini sama saja. Padahal sebenarnya sangat berbeda. Ya. Profit itu adalah hanya menghubungkan antara penjualan dikurangi beban, maka dapat laba. Ya. Semakin besar labanya, maka semakin baguslah kinerja itu. Jika kita mengukurnya hanya profit. Nah, apa yang biasa dilakukan orang? Yang biasa dilakukan orang adalah memperbesar omsetnya, ya, banyak dijual, kemudian bagaimana menekan biaya, ya, untuk mendapatkan profit. Itu tidak salah, tidak salah. Tetapi biasanya dalam praktek adalah yang terjadi melakukan pelanggaran-pelanggaran akhlak. Yang tadi saya kasih contoh, ya. Coba kita ambil contoh saja. Seorang pelanggan mau makan bistik. Oke. Ya, maaf ya, karena belum puasa ini. Mau makan bistik. Tiba-tiba dia memesan, saya kepingin bistiknya nggak usah terlalu masak ya. Ya, nggak usah terlalu masak. Ya, mungkin 60% aja. Nah, saya bayangkan kalau dia 60%, apa yang terjadi? Pasti masih ada darahnya. Ya, medium rare, Prof. Mungkin dibawanya medium, ya. Hanya dibawanya medium. Nah, pelanggan suka, karena memang sesuai keinginannya. Bagi bisnismen atau pengusaha, pasti suka. Kenapa suka? Tidak perlu banyak biaya, terlalu lama dibakar. Ya kan? Berarti efisien kan? Iya. Dengan dia efisien, berarti banyak untungnya. Contoh? Benar. Nah, Islam tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Islam melarang orang makan darah.
Maka dia harus dimasak sampai kadar tertentu. Ya. Kita ambil contoh lagi yang paling simpel, karena kita ini dari perguruan tinggi. Seorang dosen mau mengajar, waktunya mengajar 2,5 jam. Ya kan? 2,5 jam. Tiba-tiba minta, bagaimana kalau kita 1,5 jam saja mengajar? Ya kan? Dosennya bilang, mahasiswa juga, pasti mahasiswa banyak senang, cepat pulang. Ya kan? Senang tak? Tapi dia tidak menjalankan amanah. Karena mestinya dia mengajar adalah 2,5 jam, selesaikan materinya, baru pulang. Jadi bisa menguntungkan, tapi itu tidak memberi keberkahan. Bagaimana supaya dia berkah? Kalau dia mau berkah adalah ikuti tuntunan Allah. Keberkahan itu adalah tumbuh dan berkembang. Jadi bukan hanya kalau tadi bottom line-nya itu adalah laba, tapi ini banyak yang dihasilkan. Kita lihat. Begitu kita menghasilkan produk halal, ya, produk halal, kita memasak tadi harus orang minta dibawanya medium, kita hasilkan tidak harus masak betul. Ya, kita jalankan itu. Kenapa kita jalankan itu? Karena Tuhan menyuruh kita tidak boleh memakan darah. Berarti kita sudah mendapatkan nilai tambah satu lagi. Tambahnya apa? Amal kita kepada Allah. Karena kita menjalankan perintah Allah. Kita berarti bertambah satu. Itu yang dimaksud tadi, tumbuh dan berkembang, tumbuh dan bertambah lagi. Jadi sudah dapatkan itu, dapat lagi keuntungan. Kedua, kita lihat, pada waktu kita menjual, tidak boleh kita nipu. Mungkin saja barangkali kalau kita mendapatkan profit, ya bisa saja kita nipu-nipu sedikit yang tidak ditahu oleh orang, kita bisa dapat untung. Contoh, kita menjual jeruk, ada 10 kardus jeruk manis. Ada satu ini agak kecut, ya mungkin ada 2 agak kecut. Kita bilang, tidak ketahuan itu kalau 1 dos itu dicampur dengan 10, ya kan? Ini harganya murah, ini yang manis harganya agak mahal. Kalau kita campur ini, tidak ketahuan itu karena hanya 1. Jadi paling dalam 1 kilogram itu hanya 1 yang kecut, 1 ini mengerti itu orang. Tapi kita sendiri sudah tahu bahwa ini barang kecut. Yang orang ini mau beli yang barang yang manis. Maka ini tidak boleh. Ini tidak memberi keberkahan. Ini menipu. Kalau ini menipu, itu tidak boleh dalam Islam. Untung kamu di sini, tapi laba yang kamu peroleh ini dia dalam Islam. Kalau kita nipu begini, dianggap pendapatan yang non halal. Haram, tidak boleh dimakan. Kita mau mendapatkan keuntungan, ikut tender. Tidak bisa kalau saya tidak sogok. Kalau saya sogok, tidak apa-apa saya keluarkan uang 10 juta, ya. Tapi saya bisa dapat untung di situ 25 juta. Kan tidak ada masalah. Nah, dalam bisnis kalau kita melihat profit, ya tidak ada masalah, silahkan. Tapi kalau dari keberkahan, tidak boleh. Kenapa? Kita tidak boleh memperoleh penghasilan dengan melakukan sogok. Dilarang. Dan kalau kita melakukan itu dengan sogok, berarti penghasilan yang diterima itu adalah penghasilan yang tidak halal. Akibatnya apa? Kita tidak memperoleh tambahan amal kepada Allah. Tapi kalau kita tidak melakukan sogok, kita ini melakukan itu, biar ada godaan, tapi saya tidak mau ambil. Karena saya mencintai Allah, karena saya menjalankan perintah Allah, biarlah. Karena saya tahu rezeki itu datangnya dari Allah. Ya. Maka mungkin dalam jangka pendek saya tidak dapatkan, tapi jangka panjang pasti saya bisa mendapatkan itu. Inilah keberkahan. Hasil dari keberkahan pendapatan tadi yang diperoleh ini bisa dipakai untuk beramal. Oke? Kita bisa pergi haji, kita bisa bersedekah, kita bisa berzakat. Tapi laba yang diperoleh kalau itu jalannya tidak benar, maka tidak bisa dilakukan semua ini. Maka celakalah orang yang memperoleh profit tapi tidak melakukan dengan cara-cara yang curang. Karena hasil yang diperoleh itu tidak dianggap oleh Allah. Nah, jadi keberkahan itu hasilnya jauh lebih banyak dan kita tidak bisa menghitung. Coba aja kita lihat. Uang yang saya peroleh 1 juta, 10.000 saya sedekahkan.
Allah membalas itu. Ya, jadi saya dapat ini 1 juta, ya 1 juta, saya sedekahkan saja 10.000. Kemudian di sini saya dapat kalau orang lain dapat 100, ya 10 juta lah, 10 juta dia dapat, karena tapi dengan cara yang tidak fair. Baik, iya. Diukur labanya lebih bagus kinerjanya yang ini kan dibandingkan saya punya, karena saya hanya 1 juta, dia dapat 10 juta, gitu? Tapi begitu saya mau bersedekah, saya ambil uang yang dari 1 juta ini, 10.000 saja, ya, saya sedekahkan, maka Allah akan membalas 700 kali lipat. Adakah bisnis yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar dari 700 kali lipat? Yang ini, dia mau bersedekah, tidak bisa diterima. Kenapa tidak bisa diterima? Karena sumbernya tidak halal. Kau curang di dalam mendapatkan pendapatan. Itulah bedanya keberkahan. Jadi kita mengharapkan hasil yang lebih banyak daripada yang ada. Baik, Prof. Sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin saat ini banyak pengusaha yang mungkin mengalami dilema ya, Prof. Bagaimana akhirnya mereka bisa membedakan strategi bisnis yang kompetitif dengan yang eksploitatif yang tidak sesuai dengan keberkahan tadi, Prof. Kira-kira apa yang mereka harus nilai agar mereka tidak keluar dari jalur keberkahan ini? Jadi Islam itu memang mengajarkan kita juga untuk kompetitif. Kita bisa menjual dengan harga murah. Kalau kita lihat tadi, harus jujur, harus kita adil. Kita lihat saja di kejujuran. Itu kan sudah bisa memangkas banyak biaya, tak? Berarti harganya bisa lebih murah, kan? Iya. Karena biayanya untuk menghasilkan bisa lebih murah. Kalau biayanya bisa lebih murah, berarti harga jualnya bisa kompetitif. Ya, tak? Tapi coba kalau dia melakukan dengan sistem sogok. Ya, dengan misalnya dengan sogok, dia mendapatkan eksploitatif misalnya begitu, dia melakukan dengan cara itu, maka yang terjadi adalah meningkat biayanya, terus datang juga di sini harganya juga sama. Nah, akibatnya apa? Laba menjadi kecil, hidupnya tidak tenang. Kenapa hidupnya tidak tenang? Nanti kalau datang pemeriksa, diperiksa ini gimana? Tapi orang yang melakukan keberkahan hidupnya tenang, ya, bisa tidur. Kalau orang memperoleh harta itu dengan tidak tidak sesuai dengan tuntunan moral kita, maka biasanya orang sedikit saja goyang, mungkin tikus lewat, ada pencuri, karena selalu hartanya takut diambil, kan tidak terbiasa, kan dia selalu hanya memupuk keuntungan. Sedangkan kalau keberkahan, saya tidak dapat untung, tapi saya sudah dapat amal dari Allah. Iya, jadi mereka lebih tenang dalam hati ya, Prof. Nah, dan itu ada yang atur. Kalau ada yang ambil, misalnya ada pencuri yang ambil, kasihan, mungkin dia butuh, ya silakan ambil. Nah, kalau ini orang yang selalu mikirnya adalah profit saja, itu biasanya hidupnya adalah takut bersedekah. Karena tidak mau uangnya berkurang, selalu mau menambah. Tapi orang yang mau berkah, itu hidupnya selalu mau memberi. Jadi orang menjadi senang, ketemu semua orang senyum. Nah, senyum itu adalah sedekah, berarti kita saling bersedekah. Jadi enak sekali hidup ini kalau itu kita lakukan. Baik, Prof. Tapi dalam era saat ini ya, Prof, apalagi di era digital, ini menjadi tantangan yang sangat berat. Betul. Nah, apa sebenarnya prinsip dasar yang mungkin langkah pertama ya, Prof, harus dipegang oleh pengusaha Muslim agar tetap berada di jalur keberkahan ini, Prof? Mungkin bisa jelaskan. Yang pertama, kalau produknya harus halal. Ya, jadi produk yang harus diperdagangkan itu adalah produk yang halal. Tidak boleh tidak ada tawar-menawar. Ya, jadi kalau kita juga mau membeli makanan, ya harus ada logo halalnya di situ. Ya, halal yang dari MUI ya bersama dengan penjaminan halal. Harus ada logo halal. Yang kedua, kejujuran harus dijunjung tinggi. Ya. Sekarang kalau kita belajar spiritualitas bisnis, itu kalau kita lihat semua itu pengusaha-pengusaha yang berhasil, itu menempatkan kejujuran yang paling tinggi. Ya, berusaha untuk jujur. Nah, kalau kita sudah jujur, maka pasti transparansi akan ikut. Ya, kita mau terbuka, ini barangnya silakan periksa. Ya, mau diperiksa ini berapa harga pokoknya, silakan buka. Ya,
Jadi sekarang zamannya untuk terbuka, ya, zamannya untuk jujur. Saya katakan tadi, mungkin saja kalau saya jujur di awal, mungkin belum orang percaya. Iya. Tapi begitu orang sudah tahu bahwa, ternyata makanannya itu bapak itu atau ibu itu enak, bagus. Memang sedikit agak mahal, tapi enak. Maka cerita itu akan sambung menyambung. Dan itu kan disuka generasi Z ya. Yang tidak perlu lagi iklan banyak, tapi antara teman, antara menyampaikan, maka langsung. Jadi dengan kita jujur, maka orang akan kembali. Seorang penjual lansat, penjual rambutan, kalau tepat-tepat itu dia punya ukuran kilogramnya. Kalau kita mau beli, pasti kita bilang, bagus di situ. Ya, meskipun mungkin tidak sama dengan yang kalau kita beli mungkin 2 kilo, isinya 1,5 kilo saja, tapi di sini beli 2 kilo, ya 2 kilo betul, harganya bisa beda, tapi orang akan suka ke sini. Kenapa orang suka ke sini? Karena tidak mau ditipu. Iya. Jadi di masa depan, mau tidak mau, orang pasti menuju ke kejujuran. Karena kejujuran tidak ada orang yang tidak suka, kecuali orang yang suka menipu. Benar, Prof. Jadi yang paling penting adalah yang pertama mereka lakukan adalah produknya harus halal dan menjunjung tinggi kejujuran. Nah, bagaimana Prof melihat bahwa kan kita tidak bisa menampik banyak perusahaan yang mengatakan akhlak sebagai budaya, namun dalam prakteknya tidak demikian. Benar kan, Prof? Nah, bagaimana akhirnya Prof menyarankan agar perusahaan ini membangun budaya akhlak ini sebagai betul-betul sistem, bukan hanya slogan? Betul. Itu memang yang menjadi masalah. Ya, banyak menggunakan simbol-simbol Islam, tapi dia tidak dilaksanakan. Ini sebenarnya bahaya sekali, ya, karena dia justru merusak agama ini. Ya, harusnya kalau dia sudah menggunakan simbol-simbol itu, mestinya dia itu adalah lebih duluan menerapkannya. Ya, tapi kalau ada yang lain yang misalnya saja begini, kita lihatlah saja misalnya ya, Bank Syariah, dia bilang Bank Syariah. Tapi ada yang tidak dijalankan sebagian, ya, sistemnya. Ya, masih ada yang kurang ini. Ya, tidak apa-apa. Ya, daripada yang salah semua kita ambil. Ya, biarlah ada prinsip yang kita pegang. Ya, jangan tinggalkan semuanya jika masih ada yang baik. Ya, jadi pilihlah yang baiknya. Sembari kita akan berubah. Jangan hanya bentuk slogan, ya. Jadi karena ini memang pekerjaannya adalah akhlak, kepribadian. Jadi memang dari dalam, bukan hanya slogan, ya. Sama dengan perusahaan toh, CSR membantu. Katanya CSR, tapi kenapa diumumkan kepada inilah yang kita bantu ini? Ya tidak usah, karena memang itu di dalam undang-undang kok harus keluarkan itu, ya sudah. Nah, tapi orang berusaha untuk meminimumkan biaya. CSR ini biasa digunakan untuk biaya promosi. Padahal biaya promosi harus sendiri juga. Ya, mestinya kan biaya promosi CSR. Kalau CSR ya mestinya itu dilakukan adalah dengan keikhlasan saja. Bantu ini sudah. Nah, ini diupacarakan, diapakan, itu menjadi simbol. Berarti belum meresap ke dalam. Ya, jadi kita itu datang, kita itu misalnya seperti ini saya. Misalnya kita seorang dosen pergi mengajar. Nggak usah pikirkan itu honor, nggak usah pikirkan itu dulu. Pikirkan bagaimana kita mengajar ini dengan sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita. Ya, sampaikan kepada mahasiswa. Dengan itu kita sampaikan, mahasiswa akan terima. Betapa senangnya rasanya mahasiswa melihat kita itu, karena dia mau belajar betul, dia bertanya, dia diskusi, kita senang. Tapi kalau yang dipikir adalah saya dikasih honor nanti begini. Kalau saya tidak dikasih, gimana? Jadi yang terbayang itu materi. Ya, jadi mestinya adalah bagaimana perilaku kita dalam berbisnis ini adalah sesuai dengan tuntunan-tuntunan ajaran agama ini. Luar biasa, Prof. Nah, Prof, mungkin sebagai closing statement di momentum Ramadan ini, apa pesan Prof bagi generasi muda Gen Z ya, Prof, agar membangun usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga membawa keberkahan dan manfaat jangka panjang, Prof? Iya, terima kasih. Jadi ini memang pengusaha muda kita itu terkadang mau cepat berhasil. Padahal sebenarnya perlu kesabaran.
kesabaran di dalam menerapkan nilai-nilai ajaran agama. Ingat, keberhasilan itu bukan ditentukan oleh laba, tetapi keberhasilan itu ditentukan oleh kepatuhan kita dalam menjalankan syariat agama. Kita ini hidup sebentar, ya. Hidup yang lama itu adalah di akhirat. Yang menilai itu adalah Tuhan. Boleh kita berkelik kalau di dunia, ya, karena mungkin tidak ada yang lihat, tapi kalau berkaitan dengan kepatuhan, Allah sendiri yang melakukan pencatatan itu, yaitu melalui malaikatnya, sehingga kita tidak bisa untuk menghindar dari situ. Oleh karena itu, berbisnislah dan menganggap sebagai bisnis itu adalah sarana ibadah yang akan memperbesar nilai amal Anda semuanya. Luar biasa sekali, Prof. Semoga ini bisa menjadi masukan rohani ya, Prof, ke masyarakat. Nah, Prof, dalam diskusi ini kita menegaskan bahwa bisnis itu bukan hanya sekedar aktivitas ekonomi, namun juga bertujuan untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah. Profit ini memang diakui penting, namun harus ditempatkan dalam keberkahan yang memberikan manfaat kepada seluruh umat. Dengan menjaga prinsip ini, akhlak sebagai panduan ya, Prof, bisnis diharapkan bisa menjadi tumbuh secara berkelanjutan dan membawa keberkahan bagi masyarakat. Ya, itu ada prinsip satunya adalah sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Baik, Masya Allah. Bukan sebaik-baik kamu adalah banyak untungnya. Baik. Itu kapitalistik. Islam, sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Luar biasa, Prof. Kami ucapkan, Prof, terima kasih atas waktu dan kesempatannya hadir bersama kami dalam Econotalks. Sekali lagi terima kasih, Prof. Terima kasih. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang tetap setia menyaksikan kami dalam Econotalks. Dan untuk itu, saya, Lani Novita Wulandari, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.